Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini kita mau gali satu strategi negosiasi yang terus terang cukup menantang nih. Sumbernya dari buku 99 Strategi Negosiasi, penulisnya David Rosen. Wah, ini veteran negosiasi Wall Street. Betul sekali. Nah, fokus kita sekarang di bab 27. Judulnya aja udah bikin mikir. Tolak semua anggapan bahwa harga sudah tetap. Berani ya klaimnya. Misi kita kali ini, ya bongkar strategi ini. Kita lihat implikasinya apa sih buat Anda, buat kita semua gitu. Oke, langsung aja yuk kita bedah. Siap. Jadi ide intinya kan berarti nggak ada harga yang absolut ya. Harga mati itu wah mitos aja gitu. Kedengerannya agak gimana gitu ya, apalagi buat transaksi harian. Gimana sih Rosen ini? Iya, menurut Rosen ini bukan sekadar saran loh, tapi udah kayak prinsip mutlak gitu. Dia keras banget bilang kalau semua harga, ya tanpa kecuali, itu bisa dan sebaiknya dinegosiasiin. Ini nggak cuma buat, katakanlah beli rumah atau mobil ya, tapi juga hal-hal yang kita anggap sepele mungkin. Oh iya, contohnya? Ya, makanan di restoran, harga tiket nonton, tiket pesawat, pasokan buat industri, barang di toko-toko retail, mau baru, mau bekas, sama aja. Pokoknya nggak ada pengecualian lah buat dia. Tunggu. Ini berarti label harga yang udah jelas tercetak atau harga di menu restoran gitu. Itu menurut Rosen cuma ya saran aja gitu, bukan harga pasti. Haha, iya gitu. Agak susah ya ngebayangin nawar harga kopi di kafe langganan. Apa sih logikanya dia? Tepat. Anggap aja itu ya titik awal, pembuka obrolan lah, bukan kesimpulan akhir. Dasarnya tuh keyakinan kalau nilai itu kan subjektif ya, situasional juga. Harga yang tertera itu seringnya cuma cerminan apa yang diharapkan penjual, bukan satu-satunya angka yang mungkin diterima. Gitu. Masuk akal juga sih kalau dipikir-pikir. Rosen percaya banyak harga itu emang udah ada marginnya buat nego. Atau paling nggak ada fleksibilitas kalau pembelinya berani nanya, punya alasan. Dia malah bilang, asumsi kita sendiri itu loh penghalang terbesarnya. Kita udah kalah duluan sebelum mulai. Oke, jadi ini lebih ke soal ngubah mindset kita ya, secara fundamental gitu. Bukan cuma tekniknya, tapi cara pandangnya terhadap tiap transaksi. Nah ini nih bagian yang menarik banget. Gimana tuh? Rosen bahkan bilang, negosiasi itu nggak berhenti pas kita udah bayar. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Betul. Nah, ini memperluas konsep harga fleksibel jadi lebih jauh lagi. Kalau Anda udah beli sesuatu nih, barang atau jasa, terus ngerasa nggak puas, misalnya nggak sesuai janji, kualitasnya jelek, atau ya ampun pelayanannya mengecewakan banget, Rosenrun mendorong Anda buat balik lagi dan nego kompensasi. Balik lagi. Buat nego. Serius nih? Serius? Ini bisa bentuknya potongan harga retrospektif, jadi harga yang udah dibayar dikurangin, atau pengembalian sebagian uang, atau mungkin dapat layanan tambahan gratis atau produk ekstra. Idenya tuh transaksi itu belum benar-benar kelar sampai dua belah pihak sama-sama puas, dan harga yang Anda bayar itu harus mencerminkan nilai nyata yang Anda terima. Gitu intinya. Wah, ini bener-bener ngubah cara kita mandang hubungan penjual-pembeli ya. Jadi, poin utamanya adalah nanemin keyakinan kalau selalu ada ruang buat diskusi soal harga, kapanpun itu. Persis. Terus, gimana kita bisa terapin ini tanpa kelihatan, ya, aneh atau malah nyebelin gitu? Ada tips praktisnya nggak dari Rosen? Kuncinya sih tantang asumsi internal kita dulu. Rosen bilang, dengan ngadopsi pandangan ini secara konsisten, Anda otomatis memperdayakan diri di tiap interaksi komersial. Dia bahkan bikin klaim yang kuat banget loh. Katanya, dia pribadi belum pernah nemu apapun yang harganya mutlak nggak bisa dinego, kalau dia emang benar-benar pengen dan punya alasan kuat. Wow, oke. Terus cara praktisnya? Soal cara praktisnya, ini bukan berarti harus selalu jadi agresif ya. Nggak gitu juga. Kadang cukup dengan pertanyaan yang, ya sederhana aja, sopan. Misalnya, apakah ini harga terbaik yang bisa diberikan? Atau, maaf, ada diskon yang berlaku nggak ya? Intinya buka pintu dialog aja, bukan nuntut membabi buta. Ini soal ngelihat potensi nilai sama ruang gerak di tempat yang biasanya kita anggap kaku, udah harga pas. Oke. Kalau gitu, pelajaran utama yang bisa kita ambil dari bab 27 ini berarti jangan pernah terima harga gitu aja ya.
Anggap setiap angka itu undangan buat nego. Titik awal lah. Betul sekali. Ini sebuah pergeseran mental yang, wah dampaknya bisa luas banget sih. Tepat. Nah, sebagai bahan pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin, kalau kita terima premis Rosen, kalau semua harga bisa dinego, kira-kira Anda pribadi narik batasnya di mana? Ada nggak sih situasi, mungkin karena alasan etis, budaya, atau kepraktisan, di mana Anda ngerasa, wah, nggak nyaman banget atau nggak pantas lah buat coba-coba nego? Apa ya yang mendasari perasaan itu? Coba direnungkan. Pertanyaan yang menarik. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi strategi negosiasi yang cukup radikal ini ya bersama kami.